Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah yang satu saja dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Beribadah hanya kepada Allah dan mengingkari peribadahan kepada selainnya. Inilah yang dimaksud dengan tauhid. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan satu kalimat yang sangat agung, yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Satu kalimat yang menjadi pintu untuk masuk ke dalam Islam bagi siapa yang mengucapkannya, meyakini kebenarannya, setelah dia pahami makna dan kandungannya dan dia amalkan di dalam kehidupan. Satu kalimat yang kita dianjurkan untuk selalu mengucapkannya. Afdalul dzikri la ilaha illallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Satu kalimat, barang siapa berpisah dengan kehidupan dunia ini dengan mengucapkannya, dia dijamin masuk surga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Itulah jemaah sekalian kalimat tauhid. Barang siapa memahami kalimat ini dan mengamalkan makna dan kandungannya, dialah orang yang beriman, orang yang mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik. Maka dari itu, untuk memahami tauhid, kita perlu memahami kalimat yang agung ini. Para ulama menjelaskan, kalimat la ilaha illallah adalah satu kalimat yang terdiri dari dua rukun, yang memiliki dua rukun. Barang siapa mengamalkan dua rukun ini, maka dia berarti telah mentauhidkan Allah dan selamat dari kesyirikan. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, penafikan, yang terkandung dalam kalimat la ilaha. Maknanya adalah menafikan semua sesembahan selain Allah, yaitu mengingkari dan menganggap salah semua yang disembah oleh manusia
selain Allah Subhanahu wa taala. Dan rukun yang kedua adalah al-itsbat, penetapan, yang terkandung dalam kalimat illallah. Maknanya adalah menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang patut disembah, yaitu mengimani dan meyakini dengan tanpa keraguan sedikit pun hanya Allah saja yang berhak diibadahi. Di dalam surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir." Dialah Allah, sesembahan yang hak, sesembahan yang benar. Adapun yang mereka sembah selain Dia adalah batil, adalah tidak benar atau salah. Dan bahwasannya Allah Dialah yang maha tinggi dan maha besar. Jemaah sekalian, hanya Allah yang maha tinggi, hanya Allah yang maha besar. Hanya Dialah sang pencipta yang selalu memberikan rezeki kepada kita, yang terus menerus mencurahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita, yang selalu memberikan kemanfaatan kepada kita, dan apabila kita ditimpa mudarat, Dialah yang maha mampu menghilangkannya. Satu-satunya yang menguasai alam ini, yang menguasai seluruh makhluknya, dan yang mengatur seluruh makhluknya. Maka jemaah sekalian, sudah sepatutnya hanya Dia yang kita sembah, hanya Dia yang kita ibadahi, karena hanya Dialah pemilik sifat-sifat rububiyah, yang mencipta, yang memberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan, yang memberi manfaat dan menimpakan mudarat, yang maha mendengarkan doa-doa kita dan maha mampu untuk mengabulkannya, yang menguasai seluruh makhluknya dan yang mengaturnya. Maka sepantasnya jemaah sekalian, kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya. Inilah yang dimaksud dengan tauhid. Lalu mengapa jemaah sekalian kita harus mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala? Yang pertama jemaah sekalian, karena tujuan kita diciptakan di muka bumi ini untuk mentauhidkan Allah. Itulah maksud hidup kita. Sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun." Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka, tidak pula agar mereka memberi aku makan. "Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah Dialah Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki, pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Jemaah sekalian, perhatikanlah di dalam ayat yang mulia ini, Allah kabarkan kepada kita Dialah sang pencipta yang tidak butuh sedikit pun kepada kita. Bahkan kita adalah makhluk yang diciptakan yang selalu butuh kepadanya. Dialah yang maha memberikan rezeki. Kitalah makhluk yang selalu butuh kepada rezekinya. Dan Dia adalah yang maha kuat. Dia juga yang maha mampu untuk memberikan pembalasan kepada kita atas semua yang kita kerjakan. Sedangkan kita adalah makhluk yang lemah. Allah kabarkan hal ini untuk mengingatkan kita apa sebenarnya tujuan kita diciptakan di muka bumi ini.
Allah tegaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Jemaah sekalian, maksud ibadah di dalam ayat yang mulia ini adalah mentauhidkan Allah di dalam peribadahan. Bukan sekedar menyembah Allah, tetapi memurnikan ibadah hanya kepada Allah, bahkan harus dengan pengingkaran terhadap semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fa ma'naha tauhid." Semua kata ibadah yang disebutkan di dalam Al-Quran artinya adalah tauhid. Semua kata ibadah yang terdapat di dalam Al-Quran maknanya adalah tauhid. Maksudnya jemaah sekalian, ibadah itu bukan sekedar menyembah Allah. Ibadah itu adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah yang satu saja, dan mengingkari atau menyalahkan semua yang menyembah selain Allah. Karena jemaah sekalian, kalau sekedar beriman kepada rububiyah Allah, bahkan beribadah kepada Allah, maka kita belum berbeda dengan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik jahiliyah dahulu yang Rasulullah SAW diutus kepada mereka untuk mengajak mereka beriman. Ternyata jemaah sekalian, mereka adalah orang-orang yang sudah beriman dengan sifat-sifat rububiyah Allah. Mereka percaya Allah yang menciptakan mereka. Sebagaimana firman Allah, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Kalau kamu tanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Maka mereka akan menjawab Allah. Itu keyakinan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Mereka juga jemaah sekalian meyakini Allah yang maha kuat, Allah yang maha mampu melindungi, Allah yang maha mampu mengalahkan musuh-musuhnya. Dan mereka juga masih beribadah kepada Allah dan mencintai serta memuliakan rumah Allah, Ka'bah. Makanya jemaah sekalian, ketika Abrahah datang mau menghancurkan Ka'bah, apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik? Mereka semuanya lari. Orang-orang musyrik yang ada di sekitar Ka'bah, suku Quraisy dan yang lainnya, semuanya lari. Kenapa mereka lari jemaah sekalian? Karena mereka yakin Allah maha mampu mengalahkan Abrahah dan bala tentaranya. Itu keyakinan mereka. Sampai-sampai Abdul Muthalib ketika itu datang kepada Abrahah. Ketika Abrahah melihat Abdul Muthalib, dia terkesima melihat wibawanya Abdul Muthalib, seseorang yang penuh dengan kewibawaan. Tetapi ketika Abdul Muthalib ngomong, hilang sudah kehormatan Abdul Muthalib di depan Abrahah. Kenapa jemaah sekalian? Ternyata Abdul Muthalib datang mau minta ontanya. Ontanya dicuri oleh tentara Abrahah. Kata Abrahah, kita datang mau menghancurkan Ka'bah yang kalian muliakan. Kamu datang kepada saya cuman urusan onta. Kenapa enggak minta Ka'bah ini jangan dihancurkan? Maka jemaah sekalian, apa jawab Abdul Muthalib? Inni ana rabbul ibili wa inna lil baiti rabban yahmi.
Saya ini pemilik onta. Adapun Ka'bah ini ada pemiliknya sendiri dan dia maha mampu untuk melindunginya. Itu keyakinan orang-orang Quraisy dahulu. Maka dari itu mereka lari. Mereka takut terkena azab Allah. Dan betul-betul terjadi sesuai dengan keyakinan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan Abraha dan bala tentaranya. Makanya jemaah sekalian, kenapa orang-orang musyrik kebanyakan masuk Islam nanti setelah Fathu Makkah, setelah Rasulullah SAW berhasil menguasai Makkah? Karena mereka ingin lihat, kalau dia ini benar, kalau ajarannya benar, pasti Allah akan menolongnya. Tapi kalau dia salah, maka Allah akan memperlakukan dia seperti Abraha. Seperti Abraha mau datang menguasai Makkah, maka Allah menghancurkan mereka. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongannya kepada Rasulullah SAW. Dengan mudahnya beliau bisa menguasai kota Makkah dan menghancurkan patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Itulah sebabnya mereka berbondong-bondong masuk Islam. Mereka semakin yakin ini pasti agama yang benar. Artinya jemaah sekalian, semua ini menunjukkan kepada kita orang-orang musyrik jahiliyah dahulu masih punya keimanan kepada Allah, bahkan mereka juga masih menyembah Allah. Apa kekurangan mereka jemaah sekalian sehingga mereka masih dianggap kafir kepada Allah? Karena mereka tidak memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Itulah masalahnya. Mereka melakukan haji, mereka melakukan sholat, tetapi mereka tidak memurnikan ibadah mereka hanya kepada Allah. Mereka berdoa kepada Allah, tapi mereka juga berdoa dan mereka sujud kepada berhala-berhala mereka. Jadi jamaah sekalian, inilah yang dimaksud dengan tauhid. Inilah maksud kita diciptakan di muka bumi ini. Bukan sekedar menyembah Allah, melainkan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam penyembahan. Maka ayat yang mulia ini, surat Az-Zariyat ayat ke-56, mengabarkan kepada kita, inilah tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Kalau begitu, dari sini dapat kita pahami, tauhid adalah kewajiban hamba yang terbesar. Karena tauhid adalah maksud hidup kita. Tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Sebaliknya jemaah sekalian, dosa syirik, mempersekutukan Allah, mengakui ada sesembahan selain Allah, atau mempersembahkan ibadah kepada selain Allah adalah dosa yang paling besar. Karena itu adalah dosa yang menafikan tujuan hamba diciptakan. Maka dari sini jemaah sekalian, kita pun dapat memahami bahwa ilmu yang paling wajib kita pelajari adalah ilmu tauhid. Adalah ilmu tauhid. Ilmu yang paling kita butuhkan dan ilmu yang paling wajib kita pelajari. Karena itu adalah tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Sebagaimana kita juga wajib mempelajari lawan daripada tauhid, yaitu perbuatan dosa-dosa kesyirikan. Karena kita tidak mungkin bisa mentauhidkan Allah tanpa mengenal kesyirikan jamaah sekalian. Sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Satungkadu ural Islam urwatan idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah." Ikatan Islam ini akan terlepas seikat demi seikat apabila tumbuh di dalam Islam orang yang tidak mengenal jahiliyah. Di antaranya tidak mengetahui kesyirikan. Disinilah jemaah sekalian,
pentingnya kita menuntut ilmu agama, khususnya ilmu tauhid. Dan jemaah sekalian, sebagai contoh saja, di dalam kitab tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, beliau menyebutkan di situ tidak kurang dari 40 macam kesyirikan. Pertanyaannya jemaah sekalian, sudahkah kita mempelajarinya sehingga kita bisa mewaspadainya dan menjauhinya, serta mengingatkan keluarga kita jangan sampai terjerumus padanya? Atau jangan-jangan kita belum belajar dan di dalam diri kita masih terdapat perbuatan dosa-dosa kesyirikan yang akan membatalkan tauhid kita ataupun mengurangi kesempurnaannya apabila itu adalah syirik kecil. Maka jemaah sekalian, apabila kita telah mengetahui bahwa tauhid itulah tujuan kita diciptakan di muka bumi ini, sudah sepatutnya kita lebih bersemangat lagi untuk mempelajari ilmu tauhid, melebihi semangat kita dalam mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Namun sangat disayangkan jemaah sekalian, betapa banyak kaum muslimin memiliki semangat yang besar untuk mempelajari ilmu dunia. Subhanallah, bertahun-tahun lamanya sejak kecil kaum muslimin sudah mendalami ilmu dunia, menghabiskan waktu yang tidak sedikit, dana yang besar dan tenaga yang besar jemaah sekalian. Bahkan ada yang sampai keluar kota, keluar daerah, bahkan keluar negeri hanya untuk mengejar ilmu dunia. Sayang sekali pada saat yang sama dia melalaikan ilmu yang lebih wajib bagi dia, ilmu yang lebih dia butuhkan, ilmu yang akan menjamin keselamatannya di dunia dan di akhirat kelak. Dan Rasulullah SAW pernah mengingatkan, innallaha yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Sungguh Allah benci setiap orang yang pintar dalam urusan dunia. Allah benci terhadap semua orang yang cerdas, yang terampil dalam urusan dunia, tapi pada saat yang sama dia bodoh dengan urusan akhirat. Maksudnya bukan terlarang mempelajari ilmu dunia dan mendalaminya, tetapi jamaah sekalian, itu akan menjadi terlarang ketika kita melalaikan ilmu yang lebih wajib untuk kita pelajari, ilmu agama secara umum, khususnya ilmu tauhid. Karena itulah ilmu yang lebih kita butuhkan. Ini yang pertama jamaah sekalian. Mengapa kita harus mentauhidkan Allah? Karena itulah tujuan kita diciptakan di muka bumi. Yang kedua jamaah sekalian, karena tauhid adalah misi dakwah seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Kita semuanya mengetahui para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam adalah manusia-manusia pilihan, orang-orang yang Allah pilih dari kalangan orang-orang yang paling Allah cintai, yang paling Allah muliakan dan paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Itulah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Allah pilih mereka untuk menjadi utusan-utusannya ke muka bumi ini, untuk menjadi perantara di dalam menyampaikan ajarannya. Maka jemaah sekalian, ternyata ajaran yang mereka bawa, yang Allah perintahkan kepada mereka untuk menyampaikannya adalah tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan melarang berbuat syirik. Itulah tauhid. Sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam surat An-Nahl ayat ke-36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, "Wahai kaumku, sembahlah Allah yang satu saja dan jauhilah tagut." Tagut itu artinya semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala.
Semua yang dilakukan melampaui batas, yaitu dengan cara disembah oleh manusia, itulah yang disebut dengan tagut. Maka jemaah sekalian, di dalam ayat yang mulia ini Allah mengabarkan kepada kita, semua para nabi dan rasul membawa misi yang sama. Ani'budullah, beribadahlah kepada Allah. Wajtanibu tagut, dan jauhilah peribadahan kepada tagut. Kalau begitu jemaah sekalian, kita pun dapat memahami bahwa tauhid adalah kewajiban hamba yang terbesar. Dan mempelajari tauhid adalah ilmu yang paling penting. Demikian pula mengamalkan dan mendakwahkan tauhid, itu yang harus lebih kita utamakan. Karena inilah dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Makanya para ulama kita mengingatkan, jika ada seseorang yang berdakwah atau sekelompok orang yang berdakwah, kemudian mereka meremehkan urusan tauhid, tidak memprioritaskan permasalahan tauhid, walaupun dalam masalah-masalah agama yang lain mereka begitu memperhatikannya, mereka sangat memperhatikannya, tetapi urusan tauhid mereka tidak memiliki perhatian yang besar, maka itu adalah ciri-ciri dakwah yang sesat, ciri-ciri dakwah yang menyimpang. Maka dari itu jamaah sekalian, ulama menjelaskan ciri utama dakwah ahlus sunnah wal jamaah adalah mengikuti dakwahnya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, yaitu selalu memprioritaskan urusan tauhid. Jadi Allah kabarkan kepada kita, ternyata jamaah sekalian, para nabi dan rasul agama mereka sama. Pada hakikatnya, meskipun syariat mereka berbeda-beda, namun hakikat agama mereka sama. Semua nabi dan rasul diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah dan melarang manusia menyembah selain Allah, termasuk Nabi Isa alaihi salam. Maka dari itu jamaah sekalian, sebenarnya yang paling pantas disebut sebagai pengikut Yesus adalah umat Islam. Karena Nabi Isa yang mereka sebut Yesus mengajarkan kepada umatnya untuk menyembah Allah, sebagaimana dalam ayat yang telah kita sebutkan tadi. Semua para nabi yang Allah utus mengajarkan satu inti agama mereka, yaitu penyembahan kepada Allah. Dan lebih khusus lagi, dalam surat Al-Maidah Allah menyebutkan ucapan Nabi Isa alaihi salam, ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Wahai bani Israel, beribadahlah kepada Allah, dialah Rabbku dan Rabb kalian. Dan jamaah sekalian, di dalam surat Al-A'raf, di dalam 4 ayat Allah menceritakan tentang 4 orang nabi. Pertama, di ayat ke-59 berbicara tentang Nabi Nuh. Yang kedua di ayat 65 berbicara tentang Nabi Hud. Yang ketiga di ayat 73 berbicara tentang Nabi Saleh. Yang keempat di ayat 85 berbicara tentang Nabi Syuaib. Allah berbicara tentang 4 orang nabi ini dalam beberapa ayat yang berdekatan. Dalam surat Al-A'raf, apa yang Allah bicarakan? Yang Allah bicarakan adalah mereka semuanya mengatakan kepada kaumnya ucapan yang sama. Apa yang mereka katakan jamaah sekalian? Ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah saja, tidak ada bagi kalian sesembahan yang patut diibadahi selain Dia. Inilah jemaah sekalian seruan para nabi dan rasul secara rinci, dan secara globalnya telah kita sebutkan dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Kemudian jemaah sekalian, nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang kisah
pengutusan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman. Maka jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabatnya untuk berdakwah. Ini termasuk sunnah yang harus kita amalkan. Sebelum beliau mengutus Mu'adz, maka beliau berpesan kepadanya, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah, wa fi riwayatin ila ayyuhidullah. Sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab, maka hendaklah yang pertama engkau dakwahkan kepada mereka, ajak mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah sekalian pesan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat beliau sebelum diutus untuk berdakwah, agar pertama yang dia dakwahkan, pertama yang dia ajarkan adalah tauhid. Maka ini jemaah sekalian menunjukkan tauhid juga adalah dakwah Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua jemaah sekalian. Tauhid adalah misi dakwah dan ajaran seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ada satu manfaat penting. Ketika kita mengetahui ternyata Allah mengabarkan kepada kita tauhid ini adalah ajaran seluruh para nabi dan rasul. Pertanyaannya jemaah sekalian, siapa nabi yang pertama? Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Kita semuanya keturunan nabi, ya, Nabi Adam, ya. Nabi yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Berarti yang pertama mengajarkan tauhid adalah Nabi Adam. Oleh karenanya jemaah sekalian, di dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan, kanan nasu ummatan wahidatan faba'atsallahu nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Dulu manusia adalah umat yang satu. Umat yang satu. Apa artinya umat yang satu jemaah sekalian? Kata ulama mufassirin, maksudnya satu di atas tauhid. Semuanya hanya menyembah sesembahan yang satu. Itu maknanya. Kemudian setelah mereka melakukan kesyirikan, barulah Allah mengutus Rasul yang datang setelah Nabi Adam untuk memberi peringatan dan kabar gembira. Untuk memberi kabar gembira bagi siapa yang mentauhidkan Allah, dia akan masuk surga, dan memberi peringatan bagi siapa yang mempersekutukan Allah, dia akan masuk neraka. Jamaah sekalian, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana diriwayatkan Imam Al-Bukhari menjelaskan, dahulu manusia adalah umat yang satu, semuanya menyembah Allah, itu bertahan selama 10 generasi. Jamaah sekalian, 10 generasi itu bukan waktu yang singkat. Karena umat dulu hidup mereka di dunia ini lama, ya, bisa sampai ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Itu umat-umat terdahulu. Kemudian umur manusia menyusut terus sampai di akhir zaman kitalah umat yang umurnya paling pendek-pendek, singkat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku umurnya hanya sekitar 60 atau 70 tahun. Kalau ada yang lebih daripada itu, hanya sedikit orang. Iya. Nah jemaah sekalian, 10 generasi. Jadi cukup lama. 10 generasi dengan umur yang panjang di dunia, manusia tidak ada satupun yang menyembah selain Allah. Tidak ada satupun yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadi penyembahan kepada selain Allah pertama kali pada umat Nabi Nuh alaihi salam.
Yang ingin kita petik pelajaran di sini jamaah sekalian adalah inilah ajaran yang paling tua. Sebab ini ajaran seluruh para nabi dan rasul, dan nabi pertama adalah Nabi Adam. Dan 10 abad, 10 generasi lamanya manusia tidak ada yang mempersekutukan Allah. Kalau kita mengerti hakikat ini jamaah sekalian, pasti keimanan kita kepada tauhid akan semakin kuat. Kenapa jamaah sekalian? Karena ternyata ini bukan sebuah ajaran baru seperti yang dikesankan oleh sebagian orang. Ini sepertinya ajaran baru. Kemudian mereka beri label, mereka beri julukan-julukan yang menurut mereka sesuatu julukan yang buruk. Ternyata jamaah sekalian, ini bukan sebuah ajaran yang baru saja ditemukan oleh ulama-ulama ahlus sunnah di abad ini. Bukan pula satu ajaran yang baru saja diajarkan oleh imam mazhab yang 4. Jamaah sekalian, silahkan buka semua buku-buku imam mazhab yang 4, semuanya memiliki tauhid yang sama, tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Walaupun dalam masalah-masalah fikih, bagaimana cara mereka beribadah kepada Allah, mereka banyak terjadi perbedaan-perbedaan. Tapi dalam masalah tauhid enggak ada perbedaan. Tapi itu bukan mereka yang pertama mengajarkan. Bukan pula pertama diajarkan oleh sahabat dan tabi'in. Bahkan bukan Nabi kita Muhammad SAW yang pertama mengajarkan tauhid. Ini adalah ajaran yang pertama diajarkan. Manusia yang pertama mengamalkannya dan mengajarkannya adalah Nabi Adam alaihissalam. Jadi inilah yang pertama di muka bumi ini. Maka dari itu sangat salah kalau ada yang mengatakan ini adalah ajaran baru. Subhanallah, justru ini yang paling tua. Tetapi itu memang metode syaitan. Syaitan itu diantara tipu dayanya kepada umat manusia, yang benar ditampakkan sebagai sebuah kesalahan, yang salah ditampilkan sebagai sebuah kebenaran. Itu metode syaitan. Maka disinilah pentingnya kita menuntut ilmu agama. Jamaah sekalian, ini yang kedua. Yang ketiga, mungkin ini yang terakhir jamaah sekalian. Apa kita lanjut terus atau sholat dulu Pak? Sholat dulu, baik. Kalau begitu kita break sholat dulu. Masih ada waktu? Berapa menit lagi? 2 menit, baik. Kalau begitu kita lanjut sedikit. Jamaah sekalian, yang ketiga. Yang ketiga adalah mengapa kita harus bertauhid. Yang ketiga adalah karena hanya dengan mengamalkan tauhid kita akan selamat dari bahaya kesyirikan. Kita akan selamat dari bahaya terbesar di muka bumi ini, yaitu bahaya dosa syirik. Hanya dengan mentauhidkan Allah kita bisa selamat dari bahaya terbesar dalam hidup ini. Tidak ada bahaya yang lebih besar daripada kesyirikan dan kekafiran. Maka jemaah sekalian, ini yang akan kita bahas sedikit. Beberapa bahaya kesyirikan. Kalau kita paham bahaya syirik, maka kita pun akan semakin mengerti betapa pentingnya mentauhidkan Allah, mempelajarinya, mengamalkannya, dan mengajarkannya. Yang pertama jemaah sekalian, beberapa bahaya syirik yang bisa kita bahas. Yang pertama adalah syirik adalah kezaliman terbesar. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam surat Luqman ayat ke-13. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Insyaallah taala kita lanjutkan sedikit setelah salat Isya. Kita istirahat sebentar untuk melakukan salat Isya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah.
Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Jemaah sekalian, kita pada poin terakhir dalam pembahasan tentang mengapa kita harus bertauhid. Yang ketiga adalah karena hanya dengan tauhid kita akan selamat dari bahaya terbesar di muka bumi ini, yaitu dosa kesyirikan dan kekafiran. Dalam surat Luqman ayat ke-13, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Innasyirka ladzulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa atau kezaliman yang sangat besar. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair al-isyraku billah wa uququl walidain." Maukah kalian aku kabarkan dosa yang paling besar, itulah syirik kepada Allah dan durhaka pada kedua orang tua. Lebih dahsyat lagi jemaah sekalian, jika seorang yang melakukan dosa syirik sampai mati tidak bertobat, maka Allah tidak akan pernah mengampuni dosanya. Tetapi jemaah sekalian, dosa selain syirik, dosa apapun itu, kalau seseorang mati sebelum taubat, sampai mati enggak taubat, masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan kalau Allah menghendaki. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukannya, dan Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Sebaliknya jemaah sekalian, orang yang mentauhidkan Allah, dia pasti selamat dari api neraka. Hanya saja jemaah sekalian, kalau dia masih melakukan dosa-dosa besar selain kesyirikan, dia terancam masuk neraka namun tidak kekal di neraka. Beda dengan pelaku syirik, beda dengan orang yang tidak memiliki tauhid sama sekali. Kalau dia mati sebelum bertobat, dia pasti masuk neraka dan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat ke-72 Allah menegaskan, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya. Neraka adalah tempatnya dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Jadi jemaah sekalian, inilah sesungguhnya bahaya syirik yang paling besar, yaitu kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Tapi jemaah sekalian, orang yang melakukan dosa sebanyak dan seberat apapun, asal dia tidak melakukan syirik, maka dia masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan. Sebagaimana juga dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, namun engkau tidak mempersekutukan aku sedikit pun, maka aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Jadi jemaah sekalian, ada harapan besar untuk mendapatkan ampunan.
asalkan tidak berbuat dosa syirik, masih punya tauhid, walaupun dia melakukan dosa-dosa yang lain sampai sepenuh bumi sekalipun. Baik, bandingkan jemaah sekalian dengan orang yang melakukan syirik. Bacalah kisah Abu Thalib. Abu Thalib, kita baca dalam sejarah, subhanallah, semua cerita tentang Abu Thalib hampir-hampir semuanya adalah kebaikan. Kebaikan yang sangat besar. Apa itu jemaah sekalian? Rasulullah SAW sejak kecil sudah dipelihara oleh Abu Thalib. Dipelihara seperti anaknya sendiri. Setelah Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dan orang-orang musyrik mengganggu beliau, maka Abu Thalib membela Nabi. Abu Thalib melindungi Rasulullah SAW. Ketika Nabi SAW diboikot, Abu Thalib pun ikut diboikot. Jadi dia merasakan penderitaan di dalam perjuangan membela Rasulullah SAW. Sayang sekali jemaah sekalian, sampai mati dia tidak mau mentauhidkan Allah. Padahal dia sudah paham apa itu tauhid. Dia sudah tahu. Makanya jemaah sekalian, orang-orang Arab, mereka cuma dikatakan oleh Nabi SAW, ucapkan la ilaha illallah. Mereka enggak mau mengucapkan. Kenapa? Karena mereka paham artinya. Kalau harus mengucapkan la ilaha illallah, berarti mereka tidak boleh lagi berdoa kepada selain Allah. Tidak boleh lagi menyembelih kepada Manat. Manat adalah berhala mereka yang paling banyak dipersembahkan sembelihan. Tidak boleh lagi bergantung kepada pepohonan dan batu-batuan. Mereka harus berdoa hanya kepada Allah, menyembelih hanya untuk Allah, bergantung hati hanya kepada Allah. Mereka paham itu. Makanya mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Tapi bandingkan dengan sebagian orang yang mengaku muslim hari ini, subhanallah, dalam solatnya dia mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ini dia katakan setiap hari kepada Allah, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tapi jemaah sekalian, ternyata ketika dia butuh pertolongan, dia mencari kuburan-kuburan yang dianggap keramat, atau tempat-tempat yang dianggap keramat, dan dia yakin di situ ada penunggunya, ada penghuninya yang bisa menolong dia. Jemaah sekalian, keyakinan di satu tempat ada penguasa tersendiri saja selain Allah, itu sudah syirik. Kalau dia yakin makhluk itu bisa menolong dia, itu juga syirik dari sisi yang lain. Kalau kemudian dia berdoa memohon kepadanya, itu juga syirik. Kalau dia menyembelih sebagai persembahan kepadanya, itu juga syirik. Kalau dia bergantung hati, bertawakal kepadanya, itu juga syirik. Kenapa jemaah sekalian? Karena itu ibadah. Berdoa, menyembelih, bergantung hati, bertawakal, itu ibadah. Tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah. Orang-orang musyrik dulu paham. Kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, berarti itu semuanya mereka harus tinggalkan. Maka jemaah sekalian, Abu Thalib sudah paham ini. Dan dia bukan hanya paham jemaah sekalian, dia juga yakin inilah ajaran yang benar. Abu Thalib sudah punya keyakinan itu. Tetapi dia tidak punya satu hal, yaitu apa? Tidak mau mengamalkan. Tidak mau masuk Islam. Tidak mau mengamalkan tauhid, tidak mau memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah. Maka jemaah sekalian, Rasulullah SAW terus berdakwah kepada Abu Thalib sampai menjelang wafatnya. Beliau bersabda, "Ya ammi qul la ilaha illallah
kalimatan uhajjalaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang dengannya aku akan berhujjah untukmu di hadapan Allah pada hari kiamat. Tapi jemaah sekalian, Abu Thalib enggan mengucapkan sampai mati. Lalu Rasulullah SAW sangat bersedih, sehingga beliau mengatakan, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Sungguh benar-benar aku akan memohonkan ampun untukmu selama aku tidak dilarang. Ternyata jemaah sekalian, turun surat At-Taubah ayat 113. Kalau tidak salah di ayat 113, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana lin-nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba." Tidak patut bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang musyrik meskipun kerabat mereka yang terdekat. Jadi Allah melarang kita mendoakan ampunan dan rahmat untuk orang-orang musyrik. Makanya jemaah sekalian, seandainya orang yang kita cintai, orang tua kita kah, keluarga kita, saudara kita, kawan kita mati sebagai seorang pelaku dosa, sebagai seorang koruptor, pezina, peminum khamar, semua dosa dia kerjakan sampai mati enggak tobat, tapi dia masih muslim karena dia tidak berbuat dosa syirik. Jamaah sekalian, kita masih boleh mendoakan dia, dan bisa jadi dia selamat dari azab dengan sebab doa kita. Namun walaupun seseorang itu baik seperti Abu Thalib, namun mati dalam keadaan musyrik, Allah melarang kita untuk mendoakan mereka. Dan percuma juga kita doakan, Allah tidak akan memberikan ampunan kepada mereka. Dan jemaah sekalian, seandainya mereka melakukan kebaikan-kebaikan sekalipun, maka semua amal ibadah mereka itu akan terhapus disebabkan dosa syirik yang mereka kerjakan. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu mempersekutukan Allah, maka terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Inilah jemaah sekalian, sejumlah ayat yang mengingatkan kita bahaya syirik. Syirik adalah dosa terbesar. Syirik tidak akan diampuni oleh Allah kalau mati tidak bertobat. Syirik penyebab masuk neraka dan kekal dalam neraka. Syirik penghapus semua amalan. Orang musyrik dilarang didoakan. Jemaah sekalian, kita tidak akan mungkin selamat dari dosa syirik kecuali dengan cara mentauhidkan Allah. Terakhir jemaah sekalian, bahaya syirik yang Allah akan timpakan kepada pelakunya di dunia adalah su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk, dan sakaratul maut yang sangat dahsyat. Marilah kita renungkan sejenak, kita perhatikan bagaimana proses kematian orang yang mempersekutukan Allah, yang tidak memiliki keimanan terhadap tauhid. Di dalam hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, sebuah hadis yang panjang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan proses ditariknya, dicabutnya ruh orang kafir, ruh orang yang mempersekutukan Allah, orang yang tidak mengamalkan tauhid. Bagaimana prosesnya jemaah sekalian? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abdal kafira idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi minas sama'i malaikatun giladun shidadun sudul wujuh ma'ahumul masuh minan nar. Jamaah sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba yang kafir, hamba yang berbuat kekafiran dan kesyirikan, tidak memiliki keimanan kepada Allah,
tidak mentauhidkan Allah, apabila di akhir hayatnya, di pintu gerbang memasuki kehidupan akhirat, akan turun kepadanya malaikat-malaikat dari langit yang keras lagi kasar, wajah-wajah mereka hitam. Ini sebelum mati ya, menjelang mati. Menjelang mati, Allah turunkan malaikat keras dan kasar, wajah-wajah mereka hitam menakutkan. Maka jemaah sekalian, ketika itu setiap orang kafir dan musyrik menjadi gentar ketakutan. Walaupun sekarang di dunia ketika masih sehat-sehat, tidak sedikit orang yang berani mengatakan saya enggak takut mati. Tapi di akhir hayatnya dia pasti takut. Para malaikat ini membawa sebuah bejana dari neraka. Bejana yang panas, yang baunya sangat busuk. Fayajlisuna minhu maddal basar. Kemudian mereka duduk di dekatnya sejauh matanya memandang. Jumlah mereka sangat banyak. Thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa inda ra'si. Kemudian barulah datang malaikat maut, lalu duduk di dekat kepalanya. Jadi malaikat maut datang belakangan. Sebelumnya yang datang, mereka dinamakan malaikatul azab. Kemudian malaikat maut pun berkata, ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadabin. Wahai jiwa yang jelek, keluarlah menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. Kata Nabi SAW, apa yang terjadi pada ruhnya tersebut? Fatafarraqa fi jasadihi. Ruhnya itu menyebar ke seluruh jasadnya dan mencengkeram kuat, enggak mau keluar. Takut. Hilang sudah keberanian. Itu baru di dunia. Mencengkeram kuat pada seluruh bagian tubuhnya. Fayantazi'uha. Maka malaikat maut kemudian menarik ruhnya. Kama yantazi'u as-safu al-kathir asy-syu'ab minas sufil mablul. Malaikat maut menariknya dengan kasar lagi keras, seperti menarik besi yang memiliki banyak cabang, yang digulung di dalam kulit yang basah. Jamaah sekalian, bayangkan besi bercabang dengan cabang-cabang yang tajam, dibungkus dengan kulit basah. Kemudian kita tarik besi itu. Apa yang terjadi? Maka kulit itu akan tercabik-cabik. Kata Nabi SAW, fataqta'u ma'aha al-uruq wal 'asab. Sehingga dengan ditariknya ruhnya, putus-putuslah urat-urat dan persendiannya. Terputus-putus urat-urat dan persendiannya, karena saking kerasnya malaikat maut mencabut ruhnya. Setelah dia keluar, jamaah sekalian, fayal'anuhu kullu malakin bainas sama'i wal ard wa kullu malakin fis sama'i wa tughlaqu abwabus sama'. Setelah dia keluar dari jasadnya, semua malaikat yang ada di antara langit dan bumi dan yang ada di langit melaknatnya, mendoakan kejelekan baginya, dan ditutup baginya pintu-pintu langit. Fayakhudhuha fa idza akhadhaha lam yada'uha fi yadihi tarfata ain hatta yaj'aluha fi tilkal masuh. Maka malaikat maut sudah menggenggam ruhnya. Kemudian malaikat yang tadi turun sebelum malaikat maut segera merampas ruhnya, menarik ruhnya dari tangan malaikat maut. Tidak mereka biarkan sedetik saja di tangan beliau, langsung ditarik dan dimasukkan ke dalam bejana yang mereka bawa dari neraka.
Disitulah diletakkan ruhnya. Wa yakhruju minha ka'antani rihi jifatin wujidat ala wajhil ard. Maka dia pun keluar dari muka bumi dengan aroma yang paling busuk yang pernah ada di bumi. Fayas'aduna biha, lalu mereka membawa dia ke langit. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaika illa qalu ma hadha ruhul khabith. Tidaklah mereka berpapasan dengan sekelompok malaikat kecuali mereka akan mengatakan, ruh siapa yang buruk ini, yang sangat jelek ini. Fayaqulun fulan bin fulan ibnu fulan bi akbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. Mereka pun menjawab dengan mengatakan namanya yang paling jelek yang pernah dipanggil kepadanya dalam kehidupan dunia, hatta yantahiya bihi ila sama'id dunya fayustaftah lahu fala yuftah lahu. Kemudian sampailah mereka ke langit dunia, langit yang pertama. Kemudian malaikat minta izin dibukakan pintu langit supaya dia mau dibawa menghadap Allah. Tapi jemaah sekalian, pintu langit pertama pun tidak akan dibukakan untuknya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fis sammil khiyat. Tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga kecuali sampai onta bisa masuk di dalam lubang jarum. Lalu jamaah sekalian, apa yang terjadi padanya? Dia dikembalikan kembali ke bumi. Jadi sudah di depan langit yang pertama, sudah depan pintunya, pintu nggak mau dibukakan, tidak boleh dibukakan, maka dia dikembalikan ke bumi. Bagaimana cara dia dikembalikan jemaah sekalian? Dilempar oleh malaikat dari atas langit sampai menyatu kembali dengan tubuhnya. Sebagaimana di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian membaca firman Allah, "Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu tayru aw tahwi bihi rihu fi makanin sahiq." Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, kemudian diterbangkan oleh burung atau dibawa angin sampai ke tempat yang sangat jauh. Jadi itulah proses pengembalian dia ke bumi. Lalu dia kemudian menyatu dengan jasadnya. Setelah menyatu dengan jasadnya, dua malaikat datang kepadanya, membentaknya dan menanyakan kepadanya tentang Allah. Siapakah Rabbmu? Kemudian tentang agamanya, apa agamamu? Kemudian tentang nabinya, siapa nabimu? Dia tidak bisa menjawab jamaah sekalian. Maka dia pun diazab di dalam kubur. Di antara azabnya yang diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, didatangkan kepadanya malaikat yang membawa sebuah gada. Gada itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya dipukulkan kepada sebuah gunung, maka gunung itu akan hancur berantakan. Ternyata jemaah sekalian, gada itu digunakan untuk memukulnya. Apa yang terjadi padanya jemaah sekalian? Dia pun hancur berkeping-keping. Kalau setelah hancur kemudian selesai, enak. Ternyata jemaah sekalian, Allah ciptakan dia kembali. Lalu malaikat memukul dia dengan pukulan yang kedua. Tetapi yang kedua Allah tidak izinkan lagi untuk hancur. Dia merasakan sakitnya yang sangat dahsyat dan dia berteriak dengan teriakan yang sangat keras. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua makhluk bisa mendengarkan teriakannya kecuali manusia dan jin. Inilah jemaah sekalian, di antara bahaya besar orang yang tidak memiliki tauhid, yang terjerumus di dalam dosa-dosa kesyirikan dan kekafiran.
akhir kehidupan yang sangat jelek, dan azab kubur. Ketika dia diazab di kubur, dia pun berdoa, Rabbi la tuqimis sa'ah, wahai Rabbku, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Padahal jemaah sekalian, kalau hari kiamat berarti dia akan dibangkitkan keluar dari kuburan. Berarti dia lepas dari azab kubur. Azab kuburnya sangat dahsyat, tapi dia nggak pingin keluar dari kubur. Kenapa jemaah sekalian? Karena dia sudah tahu azab yang akan menimpanya ketika dia keluar dari kubur jauh lebih dahsyat. Maka disinilah pentingnya kita mentauhidkan Allah agar selamat dari azab yang sangat pedih. Semoga bermanfaat jemaah sekalian. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'd. Jika sebagian keluarga kita masih melakukan dosa syirik, walaupun kita telah menasihatinya, apakah kita akan dimintai pertanggungjawabannya walaupun dakwah tauhid yang kita lakukan tidak berhasil terhadap anggota keluarga kita yang mengerjakan dosa syirik? Jemaah sekalian, selama dia belum mati, kita masih punya tanggung jawab untuk berdakwah. Selama keluarga kita atau orang yang kita kenali melakukan dosa, kesyirikan dan kekufuran belum mati, maka kita masih punya tanggung jawab untuk mendakwahinya, masih punya kewajiban. Lihat Nabi SAW sampai Abu Thalib sudah mau mati, beliau masih mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajjalaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang dengannya aku akan berhujjah untukmu di hadapan Allah. Nabi SAW berdakwah kepada Abu Thalib sampai menjelang wafat. Artinya, kalau kita tidak melakukannya, kita tidak berdakwah, padahal dia masih bisa didakwahi, berarti kita meninggalkan salah satu tanggung jawab kita, meninggalkan salah satu kewajiban kita. Maka kita akan mendapatkan dosa karena tidak melakukan kewajiban ini. Bahkan jemaah sekalian, para ulama mengatakan seseorang itu belumlah pantas dianggap sebagai pengikut Rasulullah SAW sampai dia berdakwah. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam surat Yusuf ayat 108. Kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku, aku berdakwah kepada Allah, aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga berdakwah kepada Allah berdasarkan ilmu. Maka dalam ayat ini dikatakan, aku dan orang-orang yang mengikuti aku berdakwah. Sehingga orang yang belum berdakwah atau meninggalkan tugas dakwah, dia belumlah pantas disebut sebagai pengikut Rasulullah SAW. Maka dari itu jemaah sekalian, perlu kita ingatkan juga, dakwah itu adalah tugas setiap kita, bukan hanya tugasnya kiai, bukan hanya tugasnya seorang dai atau seorang ustadz. Karena dakwah itu enggak harus pintar ceramah. Dakwah itu enggak harus ngumpulin massa, kemudian kita ceramah di depan mereka. Enggak harus, jemaah sekalian. Bahkan kadang-kadang kita datang di rumah seseorang, menyampaikan dakwah kepadanya, itu lebih mengena di hatinya. Apalagi kita lakukan pendekatan kepadanya dengan cara berbuat baik kepadanya. Ini metode Rasulullah SAW. Beliau memberikan hadiah kepada orang-orang kafir untuk menarik hati mereka, sehingga ketika disampaikan dakwah,
mereka lebih mudah menerima. Ini yang kita lakukan. Terlebih lagi kalau keluarga kita. Kalau kita berbuat baik kepadanya, itu juga termasuk amalan silaturahmi. Menyambung hubungan kekerabatan, kekeluargaan. Iya. Jadi selama dia masih hidup, kita punya kewajiban. Kalau kita sudah sampaikan dan dia masih terus mempertahankan kesyirikan dan kekafirannya, tentu kita tidak berdosa. Sebagaimana Rasulullah SAW tentu tidak menanggung dosanya Abu Thalib. Iya. Demikian pula Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menanggung dosa ayahnya. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam tidak menanggung dosa anaknya. Anaknya nggak mau beriman. Beliau sudah usaha, sudah maksimal, sampai dia sudah mau mati. Anaknya ini, Nabi Nuh masih berdakwah kepadanya, tapi dia sendiri yang tidak mau. Jadi di sini mengingatkan kita jemaah sekalian, di samping berdakwah, kita pun hendaklah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka mendapatkan hidayah. Wallahu alam. Terkadang kita mendengar seseorang mengucapkan kata-kata seperti ini. Untung ada kamu yang memberi bantuan kepadaku. Kalau tidak ada kamu, aku tidak tahu lagi siapa yang akan menolongku. Apakah kata-kata seperti ini adalah kalimat yang tidak mentauhidkan Allah? Dan apakah kalimat ini sudah masuk dalam ranah kesyirikan? Jawabannya iya, termasuk syirik. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan firman Allah, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-22. Janganlah kamu menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, sekutu-sekutu, padahal kamu mengetahuinya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, contoh menjadikan tandingan bagi Allah adalah orang yang mengatakan laulallah walaulaka. Kalau bukan karena Allah dan karena kamu. Kalimat begini saja itu sudah syirik. Dia sudah mempersekutukan Allah. Apalagi kalau Allah nggak dipakai sama sekali. Kalau bukan karena kamu, saya sudah mati. Ya. Laulat tabib, ini contoh lain. Laulat tabib lama syufitu. Kalau bukan karena dokter, saya enggak sembuh. Laulat dawa lahalaktu. Kalau bukan karena obat, saya sudah mati. Sama. Ini kalimat-kalimat yang dicontohkan para ulama untuk menafsirkan ayat ini. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Namun ulama menjelaskan ini adalah termasuk syirik kecil. Artinya tidak sampai pelakunya murtad. Maksudnya adalah kalau dia tidak meyakini, dia mengucapkan kalau bukan karena kamu, saya sudah mati. Dia yakin Allah yang menyelamatkan dia, tapi dia mengucapkan seperti itu, maka itu adalah syirik kecil. Artinya, kalau dia yakin orang itulah betul-betul yang menyelamatkan dia, bukan Allah sama sekali, itu adalah syirik besar. Iya. Jamaah sekalian, satu kaidah penting di sini harus kita pahami. Jauhi semua ucapan yang di situ mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk, walaupun kita nggak bermaksud. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga meriwayatkan ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Masya Allah wa syi'ta." Sesuai kehendak Allah dan kehendakmu. Orang itu enggak bermaksud menyamakan Allah dengan Nabi, tapi kalimatnya mengandung penyamaan. Maka jemaah sekalian, apa jawab Nabi SAW kepadanya? Aja'altani lillahi niddan. Apakah kamu hendak menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah? Tandingan bagi Allah? Iya.
Ulama menjelaskan kalimat seperti ini syirik kecil kalau dia nggak bermaksud dalam hati. Artinya kalau dia bermaksud menyamakan antara Allah dengan Nabi, itu bukan lagi syirik kecil, tapi syirik besar. Nah jamaah sekalian, di sini kita pahami semua ucapan yang di situ terkandung penyamaan antara Allah dengan makhluk harus kita jauhi. Apalagi kalimat seperti ini. Ini bukan lagi penyamaan, malah lebih meninggikan makhluk daripada Allah. Ini lebih parah lagi sebenarnya. Meninggikan makhluk melebihi Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia mengatakan kalau bukan karena Allah dan karena kamu itu sudah syirik, apalagi dia mengatakan hanya karena kamulah aku selamat, atau kalau bukan karena kamu saja. Jadi ini ucapan yang mengandung kesyirikan harus kita waspadai. Dan masih banyak jemaah sekalian, contoh-contoh lain silakan pelajari kitab tauhid, di antaranya yang bisa kita ketahui jenis-jenis kesyirikan dari kitab tersebut karya Syekh Muhammad At-Tamimi. Apakah memberikan sesembahan kepada leluhur termasuk perbuatan syirik, sedangkan rajin melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji, umrah? Kalau yang dimaksud seperti menyembelih hewan untuk pengagungan atau apa saja dengan maksud pengagungan atau pendekatan diri, maka itu adalah syirik. Itu adalah kesyirikan. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Karena menyembelih itu ibadah jemaah sekalian. Allah perintahkan ibadah menyembelih bersama dengan perintah ibadah yang paling agung, yaitu salat. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah hanya untuk Rabbmu dan menyembelihlah hanya untuknya. Maka siapa yang menyembelih untuk pengagungan kepada makhluk, maka dia telah mempersekutukan Allah. Iya. Tetapi kalau yang dia maksudkan untuk mendoakan, maka tidak ada masalah. Yang seharusnya jemaah sekalian, leluhur kita yang muslim, kita doakan. Kita doakan supaya mereka diampuni oleh Allah, bukan berdoa kepada mereka, bukan menyembah mereka. Walaupun kita enggak maksud menyembah, kalau kita mengagungkan dengan cara berlebihan, seperti dengan cara menyembelih hewan atau mempersembahkan sesajen, maka itu adalah syirik. Iya. Seharusnya kita doakan mereka. Itu pun kalau mereka muslim. Kalau kita tahunya mereka musyrik, kafir, nggak boleh kita doakan. Seperti Allah telah melarang Rasulullah SAW mendoakan pamannya Abu Thalib. Ayat yang kita sebutkan tadi, makana lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak patut bagi seorang nabi dan orang-orang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik meskipun kerabat mereka yang terdekat. Iya. Wallahu alam. Walaupun dia salat, walaupun dia puasa, kalau dia berbuat syirik, semua amal ibadahnya terhapus. Tadi sudah kita sebutkan surat Az-Zumar ayat ke-65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu mempersekutukan Allah, terhapuslah amalanmu. Demikian pula di dalam surat Al-An'am ayat ke-88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka melakukan syirik, kata Allah, terhapuslah amalan yang mereka kerjakan. Jadi jemaah sekalian, enggak ada manfaatnya salat, puasa, zakat dan semua ibadah kalau seseorang tidak mentauhidkan Allah. Iya. Ustadz bisa tolong disebutkan poin-poin bagian dari syirik yang mungkin belum kami ketahui. Tadi saya katakan, dalam kitab tauhid tidak kurang 40 macam kesyirikan. Bagaimana kita sebutkan semua? Ya, 40 macam kesyirikan. Banyak sekali jemaah sekalian. Enggak. Jadi harus kita pelajari lebih detail. Karena waktu yang singkat ini enggak mungkin
kita bisa mempelajari sebanyak itu. Dan itu pun sebagiannya perlu dijelaskan lebih baik agar kita lebih memahaminya dengan baik. Intinya adalah kesyirikan itu sebagaimana tauhid bisa terdapat pada tiga, dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dan dalam asma wa sifat, demikian pula syirik. Contoh syirik dalam rububiyah, jika seseorang meyakini selain Allah memiliki sifat-sifat rububiyah, maka dia telah berbuat syirik. Contoh sifat rububiyah mencipta, maka seorang yang meyakini selain Allah ada yang mencipta, atau memberi rezeki, atau bisa menghidupkan dan mematikan, atau bisa mengabulkan doa, atau ikut mengatur alam ini, ikut menguasainya, itu semua adalah kesyirikan di dalam rububiyah. Kemudian syirik dalam uluhiyah. Nah, di sini ini yang lebih penting kita pahami. Syirik dalam uluhiyah adalah mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Yang jadi masalah jamaah sekalian, tidak sedikit orang yang mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah tanpa dia sadari. Kenapa dia tidak sadar? Karena dia tidak mempelajari macam-macam ibadah, jenis-jenis ibadah. Dan di dalam kitab Tauhid tidak kurang dari 30 macam ibadah yang dijelaskan oleh penulis, kurang lebih segitu. Ibadah itu harus kita ketahui semuanya supaya kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan tidak kita berikan sedikit pun kepada selain Allah. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini yang menjadi masalahnya. Dia nggak tahu itu ibadah. Contohnya tadi berdoa, menyembelih, bergantung hati, itu juga sudah ibadah. Namanya ibadah tawakal. Makanya jemaah sekalian, bisa jadi perbuatan syiriknya satu, tetapi mengandung dua macam. Contoh, orang yang pakai jimat. Ini syirik dalam rububiyah dan sekaligus uluhiyah. Ketika dia meyakini jimatnya bisa melindungi dia dari bahaya, itu syirik dalam rububiyah. Ketika dia bergantung hatinya kepada jimat itu, bukan kepada Allah, itu syirik dalam ibadah atau dalam uluhiyah. Jadi, kita harus tahu ini. Macam-macam ibadah, kalau kita sudah tahu, jangan kita berikan kepada selain Allah. Kemudian syirik dalam asma wa sifat. Seperti kesyirikannya orang-orang Nasrani. Contoh, ya, syirik dalam sifat-sifat Allah. Mereka menyamakan makhluk dengan sifat Allah, atau mereka menamakan Allah bukan dengan namanya. Siapa mereka ngasih nama Allah? Bukan Yesus. Allah bukan Yesus. Yang mereka namakan Allah Yesus adalah Nabi Isa. Allah mereka ngasih nama siapa? Bapa. Ini contoh syirik dalam nama Allah. Menamakan Allah dengan selain namanya. Dikasih nama Bapa. Iya. Atau nama Allah dinamakan kepada makhluk. Yaitu mereka mengatakan Isa adalah Allah. Dan Allah tegaskan dalam Al-Quran, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu adalah Isa bin Maryam. Iya, ini contoh syirik dalam asma wa sifat. Atau ada orang yang mengatakan tangannya Nabi sama dengan tangan Allah. Ini contoh syirik dalam sifat. Jadi sebagaimana tauhid terdapat dalam tiga, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, demikian pula syirik. Kalau begitu, contohnya sangat banyak jemaah sekalian. Iya. Maka disinilah pentingnya kita menuntut ilmu agama, lebih khusus lagi ilmu tauhid. Iya. Apa buktinya? Kalau 10 generasi awal tidak menyembah selain Allah. Dan bagaimana kesyirikan dilakukan orang yang pertama kali berbuat kesyirikan. Jemaah sekalian, buktinya adalah sebuah athar yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan antara Adam dan Nuh itu 10 generasi.
10 generasi. Iya. Dan kesyirikan pertama kali terjadi di masa Nabi Nuh. Ibnu Abbas mengatakan antara Nuh dan Adam 10 generasi, asyratu qurun. Ini juga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Iya. Kesyirikan pertama kali terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Silakan antum baca penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Kaum Nabi Nuh mengatakan, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan kalian tinggalkan Wad, jangan pula Suwa, jangan Yagus, jangan Ya'uq dan Nasr. Inilah jemaah sekalian yang tercatat dalam Al-Quran, 5 Tuhan selain Allah yang pertama. Jemaah sekalian, yang pertama manusia enggak menyembah setan. Ini 5 sesembahan mereka tercatat dalam Al-Quran, dalam surat Nuh, dan baca penafsirannya. Dalam riwayat Bukhari, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan antara Adam dan Nuh 10 abad. 10 generasi. Ini memang ada 2 penafsiran. Sebagian ulama mengatakan asyratu qurun 10 abad. Tapi Imam Ibnu Katsir mengatakan maksudnya 10 generasi. Iya. Ini berasal dari athar yang sahih. Dan jemaah sekalian, sebagai tambahan faidah, siapa 5 orang ini yang disembah pertama kali selain Allah? Apakah mereka itu penyesat umat? Ternyata jemaah sekalian, mereka adalah orang-orang soleh. Orang-orang soleh dari kalangan kaum Nabi Nuh. Kenapa bisa mereka disembah? Ketika mereka mati, kaumnya kemudian beriktikaf atau berdiam diri untuk beribadah kepada Allah di kubur mereka. Bukan beribadah kepada mereka, beribadah kepada Allah. Maka jemaah sekalian, beribadah di kuburan-kuburan sangat diharamkan di dalam Islam, karena inilah penyebab kesyirikan pertama kali terjadi. Nabi SAW bersabda, laknatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajidah. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Itu kesyirikan pertama kali terjadi, dan kesyirikan yang juga menimpa Yahudi dan Nasrani, dan subhanallah itu juga kesyirikan yang menimpa sebagian orang yang masih mengaku muslim. Iya, ini kisah singkat cerita kenapa mereka menyembah 5 orang ini Tuhan pertama selain Allah yang tercatat dalam sejarah dan tercatat dalam Al-Quran. Iya, di samping mereka beribadah di kuburan, mereka juga buat patung. Oleh karena itu dalam Islam juga sangat diharamkan. Iya, mereka buat patung 5 orang tersebut, lama kelamaan mereka sembah. Tapi jemaah sekalian, yang menyembah 5 orang ini, yang menyembah bukan generasi awal. Yang menyembah adalah anak keturunan mereka nanti. Ya, setan datang kepada mereka dan mengatakan, dulu nenek moyang kalian menyembah 5 orang soleh ini, maka mereka pun menyembahnya. Iya, ini ringkas cerita awal terjadinya kesyirikan di muka bumi ini. Iya, jemaah sekalian, ini bukan sesuatu yang perlu diprotes. Iya, yang paling penting bagi kita adalah mentauhidkan Allah. Iya, memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang perlu kita protes, yang perlu kita permasalahkan adalah dosa-dosa kesyirikan itu sendiri. Iya. Ya, ini kesyirikan pertama mereka adalah beribadah kepada orang-orang soleh tersebut. Ya, wallahu alam. Bagaimana dengan nasib umat di akhirat kelak
yang semasa hidupnya mengalami keterbelakangan mental atau autis, bawaan dari lahir. Jemaah sekalian, orang yang tidak bisa memahami dakwah tauhid, dakwahnya para nabi dan rasul, atau bahkan ada yang bisa paham, tapi karena dia tinggal di hutan, akhirnya dia nggak tahu, maka dia nggak pernah masuk Islam. Iya, kan ada. Jangankan di daerah lain, di Indonesia masih banyak orang yang tinggal di hutan-hutan, nggak bergaul dengan peradaban. Seandainya ada orang-orang seperti ini, tidak sampai dakwah kepadanya, atau dia nggak bisa memahami karena keterbelakangan mental, atau mungkin dia nggak bisa mendengar, membaca juga nggak bisa misalkan, intinya dia nggak bisa paham, maka ulama menjelaskan terdapat dalil-dalil yang sahih yang menunjukkan bahwa orang seperti ini di hari kiamat akan diuji oleh Allah. Cara pengujiannya adalah diutus kepada mereka Rasul. Kalau mereka beriman, berarti mereka digolongkan bersama orang-orang beriman. Kalau mereka kafir, maka mereka digolongkan bersama orang-orang kafir. Dan itu juga tercakup dalam makna firman Allah, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah." Kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus rasul. Maka berdasarkan ayat ini dan dalil-dalil yang lain, ulama seperti Syekh bin Baz dan yang lainnya mengatakan mereka akan diuji pada hari kiamat. Iya. Hanya saja di dunia ini jamaah sekalian, kalau dia memang belum masuk Islam, maka kita hukumi sebagai orang kafir. Tetapi kalau dia lahir dari keluarga muslim, kita hukumi dia sebagai orang beriman. Iya. Kalau dia lahir dari keluarga muslim. Namun kalau dia lahir dari keluarga kafir atau dia belum pernah masuk Islam, kita anggap dia kafir. Tetapi di akhirat Allah tidak akan mengazabnya sampai diutus Rasul kepadanya. Diutus sebagai ujian baginya di akhirat kelak. Demikian, wallahu alam. Keluarga saya non muslim, bolehkah saya mendoakan mereka agar mendapatkan hidayah? Boleh. Bahkan seharusnya itu yang kita lakukan. Kita dakwahi mereka dan kita doakan supaya dapat hidayah. Yang terlarang adalah mendoakan rahmat dan ampunan. Karena orang kafir itu adalah orang-orang yang Allah murkai. Allah sangat benci. Bagaimana mungkin kita doakan supaya Allah merahmati dan mengampuni mereka? Tapi kalau mendoakan mereka dapat hidayah, justru itulah yang seharusnya kita lakukan. Umar radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan supaya dia dapat hidayah, akhirnya dia dapat hidayah. Dan subhanallah, dia dapat hidayah padahal Nabi belum berdakwah kepadanya. Dia dapat hidayah melalui adiknya. Itu pun adiknya sudah habis ditampar-tampar dulu sama Umar. Ya, karena dia tahu masuk Islam. Umar marah besar, ditampar-tampar dulu, adiknya perempuan. Sama suaminya sekalian disikat dua-duanya. Ya. Ternyata adiknya ini kemudian memegang potongan ayat mushaf Al-Qur'an yang di situ ada potongan ayat, maka Umar pingin baca. Ya. Setelah baca tergetar hatinya, dari situ dia mendapatkan hidayah. Ya. Demikian pula Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan ibunya. Jadi ceritanya Abu Hurairah sudah berusaha mendakwahi ibunya nggak mau masuk Islam. Maka Abu Hurairah sangat sedih, Abu Hurairah menangis dan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta didoakan. Nabi pun mendoakan. Ketika Nabi doakan, Abu Hurairah pulang, ibunya sudah masuk Islam. Sudah masuk Islam. Jadi Abu Hurairah
mendakwahi, ibunya nggak masuk Islam. Nabi sekali berdoa, ibunya masuk Islam. Jadi jangan remehkan doa. Jangan remehkan doa, ya. Namun jamaah sekalian, satu hal yang perlu saya ingatkan juga, di dalam berdakwah itu kita perlu ilmu. Kita perlu persiapan apa yang kita sampaikan. Dan ini termasuk faktor terbesar kesuksesan dakwah kita. Makanya kalau kita berdakwah, mereka belum juga menerima dakwah kita, ini yang harus kita koreksi. Jangan-jangan kesiapan ilmu kita belum terlalu baik untuk mendakwahi mereka. Disinilah jemaah sekalian, pentingnya kita mendalami ilmu, terutama ilmu tauhid. Semakin dalam kita mendalami ilmu tauhid, semakin besar potensi keberhasilan kita di dalam berdakwah, sebagaimana Rasulullah SAW. Iya. Ini pertanyaan sama ya, nasib orang-orang purbakala terdahulu. Ya, sama intinya. Kalau betul-betul belum sampai dakwah kepadanya, dia akan mendapatkan ujian kelak di hari kiamat, sebagaimana firman Allah, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus seorang rasul. Jamaah sekalian, pertanyaan sudah dijawab semua. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.